Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Singfasyang Sutra Teratai episode 1621. Meneruskan ajaran dengan sukacita hingga mencapai orang ke-50. Menyebarkan Dharma adalah tidak mudah, dan Dharma adalah sulit disebarkan. Orang-orang yang menyebarkan Dharma menemukan kalau sulit menyampaikan sesuai dengan tekad. Tekad untuk meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha adalah sulit dijalankan. Makanya Ananda merasa sedih dan malu, lalu memilih untuk memasuki nirwana. Ini sungguh sangat menyulitkan dan amat menyedihkan. Dharma benar dibutuhkan di dunia ini, maka saat Buddha akan memasuki parinirwana, kekhawatirannya yang paling besar adalah bagaimana menyebar luaskan Dharma. Dimulai sejak bab Gulu Dharma, Sang Buddha senantiasa terus berusaha dengan sungguh hati. Selalu terlihat dengan sangat jelas bahwa dia ingin menyebar luaskan Dharma. Ini artinya dia harus merekrut orang. Untuk menyebarkan Dharma, dia mesti mengajak orang. Orang-orang mesti membangkitkan tekad luhur dan ikrar agung untuk menyebarkan Dharma. Ini yang paling dikhawatirkan Buddha ketika akan memasuki parinirwana. Dia telah menyebarkan Dharma seumur hidupnya, hingga lebih dari 42 tahun lamanya. Setelah melewati 42 tahun, Sang Buddha sudah berusia 72 tahun. Setelah menyebar luaskan Dharma selama 42 tahun, Buddha pun sudah mencapai usia 72 tahun. Dia merasakan kehidupan ini adalah ketiga kekalan, dan waktu yang tersisa buat dia hanya sedikit. Maka dia segera beralih membabarkan Sutra Teratai. Dia meninggalkan metode terampil yang sebelumnya, dan beralih untuk masuk ke jalan benar yang sejati. Dia selalu memberitahu ke semua orang bahwa Dharma yang diajarkan sebelumnya adalah metode terampil yang dia terapkan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesabaran. Sekarang mengesampingkan metode terampil dan langsung ke jalan sejati. Ajarannya sudah sangat mudah dilaksanakan. Dharma yang hendak dibabarkannya semua yang sesungguhnya. Metode terampil yang sebelumnya sekarang dikesampingkan, mulai mengajarkan yang baru, secara langsung membabarkan Sutra Teratai, jalan lurus menuju kebodian. Sebelumnya saya sudah berkali-kali membahas jalan lurus yang agung menuju kebodian. Inilah Sutra Teratai untuk membawa orang-orang memasuki kebodian dan menuntun mereka ke kesadaran. Ia akhirnya harus menggunakan pengajaran langsung. Tapi dalam Sutra Teratai terdapat semua ajaran lampau juga, dan juga ajaran masa kini serta masa depan. Terdapat pengingatnya dari ajaran masa kini untuk diteruskan ke masa depan. Jadi bab demi bab, bagian demi bagian. Tidak peduli itu dari bab perumpamaan, bab keyakinan, dan bab pemahaman, dan lain-lain. Itu semua adalah aspek jejak. Sekarang kita ada di aspek pokok, jadi bisa kita lihat seberapa mendesak Sang Buddha mau menyebar luaskan Dharma. Tetapi dia memahami betapa sulitnya menyebar luaskan Dharma. Sangatlah sulit untuk menyebarkan Dharma. Ini tidaklah mudah. Menyebar luaskan Dharma memang sangat sulit. Terlebih lagi mereka yang ingin menyebar luaskan Dharma. Mereka menemukan kesulitan dalam menyampaikan tekad mereka. Mereka ingin menyebarkan Dharma, tapi kata-kata yang mereka gunakan untuk mengajar terdengar sulit untuk dimengerti orang-orang. Inilah mengapa orang-orang yang menyebarkan Dharma menemukan kalau adalah sulit menyampaikan sesuai dengan tekad. Tekad untuk meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha adalah sulit dijalankan. Mereka mungkin bisa mengerti, tapi kondisi karma mereka belum cukup untuk mereka membangunkan ikrar dan melaksanakan dan mengembangkan tekad ini. Ini benar-benar sulit. Jadi Ananda merasa sedih dan malu, lalu memilih untuk memasuki nirwana. Kita harus bersungguh hati untuk mencermati dan mewaspadai. Ini menggambarkan Ananda. Dia telah menerima sejak Buddha mewariskan Dharma. Ketika Buddha memasuki parinirwana, Dharma diwariskan kepada Yang Arya Kasyapa. Yang Arya Kasyapa menghormati ajaran Buddha. Karena Dharma dari batin Buddha, Kasyapa sangat sensitif dan peka. Buddha hanya mengambil sebuah bunga, hanya memetik sebuah bunga. Yang Arya Kasyapa memberi ekspresi senang dan tersenyum. Buddha merasa bahwa Kasyapa memahami tekad hatinya, merasa Kasyapa bersedia untuk bekerja keras dan menahan kesusahan. Dengan tekad yang begitu teguh, bersedia menjalani praktik keras, dan bersedia masuk ke kerumunan orang banyak, dapat menyelaraskan dengan tekad Sang Buddha. Maka ketika Buddha memasuki parinirwana, memutuskan untuk menyerahkan Dharma dan kumpulan Sangha kepada Yang Arya Kasyapa. Yang Arya Kasyapa menghabiskan sepenggal waktu, bersungguh hati untuk mengatur kumpulan Sangha, juga mengumpulkan orang untuk menyusun sutra. Setelah mereka selesai menyusun sutra,
Mereka mulai menyebarkan Dharma keluar, telah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Dia berpikir, saya harus mewariskan jubah dan patra Buddha untuk generasi masa depan. Oleh karena itu, dia memiliki misi ini. Dia akan masuk ke dalam gunung kuku Tapada, masuk ke dalam gua untuk memasuki Samadhi, menunggu kelahiran Maitreya, sehingga dapat mewariskan jubah dan patra kepada Maitreya. Dia memiliki misi ini, maka yang Arya Kasyapa mewariskan Dharma kepada Ananda. Wajar bagi Ananda untuk mewariskan Dharma. Dia mewariskan Dharma yang dia terima dari tangan yang Arya Kasyapa. Dia sangat berdedikasi dan bertanggung jawab, menghabiskan waktu puluhan tahun untuk itu. Ananda berusia panjang, lebih dari 100 tahun. Dia masih tetap menyebarkan Dharma di kalangan orang banyak. Ketika Ananda tiba pada sebuah hutan bambu, dia mendengar seorang biksu secara keliru melafalkan sebuah kata. Sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak pernah melihat bangau, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihatnya. Mendengarnya, Ananda menghela napas dan berkata, sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak memahami kemunculan dan kelenyapan dari fenomena, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Tetapi pada suatu hari, ketika Ananda sedang berada di hutan bambu, melihat sekumpulan para biku sedang melafalkan sebaik kata, namun katanya ternyata sudah salah dilafalkan. Kata ini sudah diturunkan turun-temurun di sana. Kata ini berisikan demikian, 100 tahun akan tetapi tidak pernah melihat bangau. Gata ini berisikan demikian, sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak pernah melihat bangau, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihatnya. Maksudnya sekiranya hidup manusia mencapai 100 tahun, namun tidak pernah melihat bangau. Kita semua mungkin masih paham mendengarnya, merupakan salah satu jenis burung, yaitu burung bangau. Dengan demikian, hidup hingga lamanya 100 tahun tetapi sekalipun tidak pernah melihat bangau. Lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk melihatnya. Ananda pun mendengarnya, berkata, tidak, bait yang kalian lafalkan ini memiliki kesalahan. Dharma sejati yang dibebarkan oleh Sang Buddha seharusnya demikian. Sekiranya seseorang hidup 100 tahun, akan tetapi tidak memahami kemunculan dan kelenyapan dari fenomena, adalah lebih baik baginya untuk hidup 1 hari dan berkesempatan untuk memahaminya. Bukannya melihat bangau, tetapi seharusnya memahami kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Kepada sekumpulan para biksu ini, dia mengoreksi, serta mengatakan hal yang demikian rupa kepada sekumpulan para biksu tersebut. Kemudian kedua biksu ini pulang untuk memberitahu gurunya. Guru, yang Arya Ananda mengatakan syairmu salah, yang memberitahukan kepada gurunya semua syair yang dikatakan Ananda. Gurunya lalu berkata, aduh Ananda sudah tua, ingatannya sudah kurang bagus. Dia salah mengingatnya. Sang Buddha berkata bahwa dia melihat burung bangau, bukan kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Sang biksu tentu percaya pada gurunya, lalu kembali dan memberitahukannya kepada kumpulan biksu-biksu ini. Demikian guru mewariskannya kepada kita, maka kita harus mewariskannya berdasarkan apa yang dikatakan guru itu sudah benar. Burung bangau, jika kita mencarinya masih bisa ketemu, namun kemunculan dan kelenyapan dari fenomena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pegang. Dharma yang dibebarkan tidak dapat dipahami. Bangau jika dapat melihat bangau, itu adalah berkah. Bangau dapat hidup ribuan tahun. Jika kita dapat melihat bangau-bangau tua ini, itu adalah berkah dan usia panjang. Kita sering melihat orang-orang memberikan hadiah dan ucapan panjang umur, yakni dengan menggunakan gambar bangau. Gambar itu menggunakan gambar bangau untuk memberikan ucapan selamat dan mewakili arti panjang umur. Oleh karena itu, pada zaman itu, para biksu menyebarkan dharma seperti itu. Setelah mendengar, Ananda kemudian meluruskan kesalahpahaman mereka, namun tetap tidak berguna. Karena hal ini, Ananda benar-benar merasa putus asa, namun dia tidak pernah berhenti menyebarkan ajaran, menyebarkan dharma sejati dari Buddha. Tetapi ketika dia kembali lagi untuk mendengarkan orang-orang ini, terdapat penyimpangan dalam apa yang mereka katakan, terlebih lagi penyimpangan satu kata, terlebih lagi orang-orang di masa depan yang memiliki kesadaran pikiran yang sangat kuat terhadap diri mereka sendiri, mengetahui satu hal, namun mereka ingin menunjukkan 10 hal, dan mungkin untuk menunjukkan betapa berpengetahuannya mereka, mendengar satu hal, memahami 100 atau bahkan ribuan, sehingga mendengar satu ajaran berubah menjadi mirip, sama seperti ini, dan begini. Wah, itu benar-benar banyak yang menggunakan pemikiran sendiri, memberikan pandangan pribadi mereka tentang Dharma, kemudian berkembang sampai seperti itu. Sedikit penyimpangan dapat mengakibatkan kesalahan yang signifikan. Jika kita salah, kita harus segera memperbaiki diri. Ketika Dharma disebarkan mengenai orang, masalah, dan benda, jika kita menyimpang sedikit saja, maka kita dapat menyimpang secara keseluruhan. Jadi Ananda sangat menyayangkan hal ini. Saya merasa sangat menyayangkan di dalam batin saya untuk mewariskan Dharma tidaklah mudah. Sutra teratai stasiun Dai TV kali ini menayangkan cerita Master Tzu. Gurunya
adalah Master Huisi dan telah mengatakan kepadanya bahwa kamu perlu mewariskan sutra teratai. Dengan bertekad untuk memasuki sutra teratai, kamu memusatkan perhatian untuk melakukan penelitian. Ingin mewariskan Dharma, kamu perlu menghadapi sangat banyak kesulitan-kesulitan. Dharma sulit diwariskan. Master Huisi mengatakan, guru saya juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Benar-benar sangat susah untuk diwariskan. Ketika kita mulai melihat Master Huisi menjadi petunjuk jalan selangkah demi selangkah semakin tertekan, sampai pada titik di mana mereka bahkan meracuninya. Dengan racun yang bekerja lambat, menyebabkan tubuh jasmaninya terus memburuk. Berbagai macam cara digunakan untuk menghalanginya. Ketika Master Huisi kehilangan semua harapan, pemuda Zi kemudian muncul. Melihat akar kemampuannya sangat tajam, seorang pewaris Dharma, sehingga dengan sangat cepat dia mampu memahami. Kemudian pemuda Zi ini pun mulai memusatkan perhatian dengan satu tekad. Sutra teratai sangat sesuai dengan tekad hatinya. Karena inilah kemudian dia mengembangkan tekad dan membangun ikrar. Guru Huisi berkata kepada Guru Zi, karena Anda telah membangun ikrar ini, Anda juga akan menghadapi berbagai kesulitan dalam menyebarkan Dharma di masa depan. Namun, meskipun Guru Zi dihadapkan pada segala macam kesulitan pada saat itu, masa-masa penuh peperangan dan banyak bencana, meskipun ada kesulitan dengan orang dan masalah, dia selalu bertahan dalam menyebarkan Dharma. Oleh karena itu, Dharma dapat terus disebarluaskan. Banyak orang mengalir tanpa henti datang mendengarkan Dharma. Tapi Guru Zi memberitahu muridnya, saya sangat khawatir. Murid mengatakan kepadanya, Dharma sangat berkembang sekarang, Guru. Anda seharusnya sangat bersukacita. Tetapi Guru Zi berkata, ada banyak orang yang mendengarkan Dharma, namun sedikit yang bisa memahami Dharma. Hanya karena menyebar dari mulut ke mulut, semua orang terlihat sepertinya bisa memahami. Namun mereka yang benar-benar bisa memahami Dharma dan sungguh-sungguh mempraktekkan dalam tindakan nyata, sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Maka Guru Zi masih bertekad untuk terus maju hingga sang raja menjadi guru negeri. Dia juga telah menjadi guru sang raja. Semua orang memanggilnya Master Zi. Dia juga masih harus melanjutkan, kemudian bertemu dengan era yang berbeda. Terjadi peperangan, dia masih harus terus membabarkan Dharma. Sulit, sangatlah sulit. Maka dia demikian tiada henti membabarkan Dharma. Hingga pada akhirnya, sebenarnya Master Jeje telah meninggal dunia pada usia 60-an, telah parinirwana. Dharma meskipun secara keseluruhan sudah teratai pada masa penuh kekacauan, era dengan banyak perubahan, masih bertahan masuk ke tengah orang banyak. Bertahan agar keseluruhan sutra teratai, penjelasan kata demi kata dari sutra teratai dan lainnya, mereka menyelesaikannya secara lengkap. Ini adalah hal yang tidak mudah. Pada intinya, Master Jeje terhadap sutra teratai dapat menuliskan pengalamannya secara lengkap, agar generasi penerus dapat melihat dan memahaminya hingga masa sekarang. Kita sangat berharap Dharma Buddha bukan hanya di ujung mulut dan di atas tulisan saja, harus berada di tengah masyarakat. Satu tujuan utama Sang Buddha ingin mengajarkan Dharma Bodhisattva. Meskipun sudah lenyap, tulisan sangat indah, sangat menonjol. Akan tetapi tulisan yang demikian indah, prinsip kebenaran yang sangat menonjol, untuk dipraktekkan dan dipahami sangat tidak mudah. Sebenarnya dijelaskan tidak perlu dengan kata-kata, langsung orang melakukannya. Lakukan sampai setiap orang mampu memahami dan menghayatinya. Mampu memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Setelah mampu memahami dan menghayati prinsip kebenaran ini, setiap orang membangkitkan tekad di tengah kerumunan orang banyak untuk membaca sutra penderitaan dari setiap orang. Bukankah pertama kali pembebaran Dharma Buddha adalah menceritakan tentang penderitaan? Penderitaan adalah berasal dari sebab penderitaan. Sebab penderitaan dari setiap orang yang mengakumulasikan karma buruk yang telah diciptakan, sehingga menjadi penderitaan yang sangat sulit diselesaikan pada masa sekarang. Lihatlah TIMA, Tzu International Medical Association, kita setiap hari berkumpul di Gria Jingse di Hualien. Orang yang mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2018 diundang datang. Dia Rajendra Kumar Pachauri, yang di risetnya adalah perubahan iklim ekstrim. Ini sebenarnya harus bagaimana mengubahnya, benar-benar sangat sulit. Jadi saya katakan perubahan ekstrim manusia tidak mungkin dapat merubahnya. Satu-satunya cara adalah setelah setiap orang mensucikan hati manusia, maka setiap orang mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Hanya pengetahuan, kesadaran masih kurang, harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata, dipraktikkan pada diri setiap orang. Tahu bagaimana mencintai sesuatu. Setiap barang yang dapat digunakan harus dihargai. Barulah tidak akan menciptakan banyak sampah. Bukan hanya demikian saja, juga harus mencintai dan menyayangi semua makhluk hidup. Sebenarnya orang yang mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian ini, dia sendiri adalah seorang vegetarian.
Katanya sudah lebih dari 20 tahun. Sebenarnya dia sendiri sudah melakukannya, tetapi saya, Master, berharap masih harus menggerakkan vegetarian adalah hal yang dibutuhkan oleh semua orang. Saya lalu terus berbincang dengannya hingga sampai satu hari, demi untuk sebuah nafsu keinginan dari mulut, satu hari harus membunuh berapa banyak kehidupan, satu bulan harus berapa banyak yang terbunuh. Kehidupan sedang menjerit. Ini yang berikutnya, yang paling penting adalah seekor ayam harus dipelihara berapa bulan. Ayam, bebek, babi harus dipelihara berapa lama. Sapi harus dipelihara berapa lama. Yang semacam ini di dunia sering mengatakan bahwa pencemaran udara terasa cemar dan juga berbincang dengannya hingga menghembuskan udara kotor dan menghirup udara segar. Orang-orang menghembuskan nafas hembusan itu, mengeluarkan nafas adalah sebuah udara yang kotor. Jadi tempat dengan orang banyak, udaranya akan buruk. Adalah demikian. Dan orang-orang menarik nafas masuk. Yang dibutuhkan adalah oksigen yang baru dan segar. Tapi saat ini udara telah begitu tercemar. Jadi dikatakan bahwa ini merupakan hal yang selalu saya bicarakan. Tidak ada yang baru. Selalu mengatakan kata-kata ini, tapi masih tetap sama. Mau mengatakan kata-kata ini, karena harus mengatakan dengan jelas. Membicarakannya supaya dimengerti. Seekor sapi bernafas dan membuang kotoran. Itu dibandingkan dengan manusia adalah berlipat, berkali-kali lipat, beberapa kali lipat. Air yang akan diminumnya, rumput yang akan dimakan adalah lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan orang. Saat ini manusia sedang menghadapi permasalahan air yang kritis. Ada tempat yang telah tidak memiliki air. Jika air kering, maka kehidupan manusia tidak ada lagi, karena air adalah merupakan nyawa dari manusia dan bumi. Namun sekarang bumi kita mulai kekurangan air. Tempat yang kekurangan air terlihat seperti tempat yang tidak memiliki kehidupan. Bahkan rumput liar pun tidak terlihat tumbuh di sana. Tanahnya retak, gurun pasir dan lainnya. Bagaimana manusia dapat hidup di sana? Para hadirin sekalian, air sangatlah berharga. Apakah binatang tidak memerlukan air? Memerlukan air. Selain itu, masih ada polusi udara dan bertambahnya limbah. Kebutuhan air lebih banyak daripada kebutuhan air yang dibutuhkan oleh manusia. Lihatlah setiap hari ada makhluk yang kehilangan nyawa. Makhluk hidup yang besar maupun yang kecil, semuanya berteriak terjerat dendam dan kebencian. Bagaimana dunia dapat damai? Sepertinya saya selalu mengulangi hal ini. Namun ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyebarluaskan Dharma. Bagaimana cara Bodhisattva menolong bumi? Yaitu dengan cara melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan berhubungan erat dengan kehidupan. Dengan bumi sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, dalam setiap niat pikiran, segala sesuatu yang ada di bumi, kita hendaknya selalu membantu negara yang terlanda bencana. Tidak peduli apakah itu masalah para pengungsi, masalah perubahan iklim, atau masalah kemiskinan. Semakin lama semakin banyak jalan bodhisattva apabila tidak digerakkan, orang-orang yang menderita ini akan semakin menderita. Berbagai masalah yang terkumpul akan berubah menjadi penderitaan. Siapakah yang mau mengulurkan tangannya? Hanyalah bodhisattva. Jika jalan bodhisattva tidak dipraktekkan, maka dunia akan cepat hancur. Era yang kita jalani adalah era kehancuran. Jika orang tidak tahu bagaimana menjaga hatinya dengan baik dan tidak tahu bagaimana menyayangi sesama, melindungi kehidupan untuk membersihkan polusi, jika tidak memahami sumbernya sungguh sangat disayangkan. Apa boleh buat? Tidak ada yang bisa dikatakan. Oleh karena itu, ruang yang sangat luas ini membutuhkan orang-orang untuk menyebarkan Dharma. Ananda meratap, menyebarkan Dharma itu sulit. Sang Buddha hanya mewariskannya kepada Ananda. Ananda adalah generasi kedua dari pembawa Dharma. Dharma sudah mulai menyimpang. Ini sulit ditanggung oleh Ananda. Dia merasa malu, tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, ia benar-benar putus asa dan mulai ingin memasuki parinirwana, dan memang akan memasuki parinirwana. Ia pergi menemui Raja Ajata I untuk berpamitan. Namun ketika dia hendak berpamitan, kebetulan Raja Ajata I sedang tidur siang. Pelayannya menghentikan Ananda dan berkata, saat ini tidak boleh mengganggu Raja. Ananda berkata kepada pelayan, begini, jika Raja bangun, sampaikan kepadanya bahwa saya sudah datang untuk berpamitan dan akan meninggalkan kerajaannya. Saya akan memasuki parinirwana. Lalu Ananda pergi. Setelah sang Raja bangun tidur, pelayannya, ajudannya melaporkan kepadanya apa yang terjadi. Sang Raja terkejut. Pantas saja saya mengalami mimpi yang sangat buruk ketika saya sedang tidur siang. Ternyata ini karena Ananda akan segera memasuki parinirwana. Kenapa kamu tidak membangunkan saya? Sudah lewat berapa lama? Sang ajudan berkata, sudah beberapa waktu. Sang Raja segera mengejar Ananda hingga ke sungai Gangga. Ananda sudah berada di tengah sungai Gangga. Bukan hanya Ananda yang berada di tengah sungai Gangga, ia juga berada di negara lain. Ketika Raja di negara itu mendengar bahwa Ananda akan segera memasuki parinirwana, ia juga segera ke sana dari tepi sungai. Raja dari dua negara meminta Yang Arya Ananda mohon berdiam di dunia.
Ananda berkata, tidak ada gunanya lagi saya berdiam di dunia. Ketika ini berlangsung, banyak orang yang mulai berkumpul di sekeliling sungai, baik itu Dewa Naga dan sebagainya semua berkumpul di sana. Ananda kemudian mulai berpikir, apa yang akan terjadi pada tubuh saya setelah saya meninggal? Akan seperti ketika Buddha memasuki parinirwana. Banyak raja yang berebutan untuk tubuhnya. Kasyapa pergi ke goa dan memasuki samadhi, jadi tidak masalah baginya. Ananda hanya satu-satunya yang tersisa untuk meneruskan dharma. Karena ia akan segera memasuki parinirwana, orang-orang pasti akan berebutan untuk tubuhnya. Hal ini tidak tertahankan bagi Ananda. Jadi ketika semua ini terjadi, Ananda berbalik badan dan menghilang. Inilah Ananda, yang Arya Ananda. Namun ajaran tetap diwariskan dari generasi ke generasi, hingga generasi ketiga, dan terus berlanjut hingga sekarang. Bayangkan saat ajaran ini diteruskan, pada zaman Ananda saja dia sudah merasa kecewa dan putus asa, apalagi dalam generasi selanjutnya. Meneruskan ajaran menjadi semakin sulit. Ajaran Buddha, teks-teks, dan bentuk kata masih ada, tetapi semangat sejati dari ajaran itu telah menyimpang. Bagaimanapun juga, meskipun ada penyimpangan, ajaran tetap harus dilanjutkan, dan ajaran yang benar harus diteruskan. Oleh karena itu, di dalam sutra-sutra ada bagian tentang penerusan ajaran, yang sekarang disebut bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini adalah tentang melihat orang berbuat baik, mendengarkan, memahami, dan menyebarkan ajaran. Ketika mendengar, kita harus memuji mereka. Saat seseorang melakukan hal baik, kita harus memuji. Karena Buddha sangat menekankan pada ajaran Bodhisattva. Salah satunya adalah 6 paramita, berdana, sila, kesabaran, giat bersemangat, dan sebagainya. Semua ini sangat ditekankan oleh Buddha. Melakukan kebaikan, berdana, baik itu berdana berupa ajaran, berdana materi adalah sesuatu yang layak dipuji oleh Buddha. Terlebih lagi, orang-orang di masa depan juga harus memuji hal tersebut. Dimanapun ada seseorang yang menyebarkan ajaran, kita harus bersukacita dan memuji mereka. Oleh karena itu, mungkin perkotaan, jalan, lorong, daerah pemukiman, atau pertanian berdasarkan apa yang didengar, kemudian sesuai kemampuan membebarkannya kepada ayah dan ibu, sanak keluarga, teman baik, dan kenalan. Oleh karena itu, jika ada orang seperti ini, baik mereka pergi ke kota-kota atau daerah perkotaan yang sibuk, ke jalan atau gang, mereka selalu membebarkan dharma. Mereka mungkin pergi ke pedesaan, di mana mereka akan membebarkan dan menyebarkannya seperti ini. Ketika orang-orang di sana mendengar, mereka akan meneruskannya. Hal baik ini untuk orang tua mereka, keluarga, teman baik, dan kenalan mereka. Kita selalu perlu menyampaikan dharma baik yang kita dengar ke orang lain. Ini adalah di bagian sutra sebelumnya. Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang ini. Setelah orang-orang lain mendengarkannya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Sekarang kita tahu ini, seperti yang disebutkan sebelumnya. Semua orang ini, baik di kota maupun di pedesaan, menyampaikan dharma dari orang ke orang, kepada saudara, kenalan, dan teman mereka. Semua orang ini di perkotaan, perkampungan meneruskannya kepada sanak keluarga, kenalan, teman baik, dan lainnya. Menggulirkannya hingga mencapai orang ke-50, secara berkelanjutan mewariskan, mendengarkan sutra, dan menyebarkan dharma. Menggulirkan terus hingga mencapai generasi ke-50, baru bisa dibandingkan dan diukur jasa kebajikannya, menggulirkannya hingga mencapai orang ke-50. Ini terus-menerus diwariskan seperti ini. Mereka mendengarkan sutra dan menyebarkan dharma, menyebarkannya dari orang ke orang sampai mencapai generasi ke-50, generasi demi generasi, satu kehidupan demi satu kehidupan. Jika terus diwariskan melalui generasi, jika hal ini terus-menerus diwariskan akan mencapai generasi ke-50. Hanya dengan begitulah kita dapat menunjukkan tekad kita. Hanya jika Dharma benar-benar diwariskan seperti ini, baru dapat dikatakan ada. Membandingkan dan mengukur. Semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Semua orang menggulirkannya dari kelompok ke kelompok. Dharma diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah mendengarkan Dharma, semuanya turut bersukacita. Semua orang ini merujuk pada ayah dan ibu, sanak keluarga, dan lainnya seperti disebutkan sebelumnya. Semua orang ini layak mendapatkan jasa. Semua orang ini dapat menggulirkannya dari kelompok ke kelompok, diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, setelah kita mendengarkan, semuanya turut bersukacita. Semua orang ini merujuk pada ayah, ibu, dan sanak keluarga. Adalah orang-orang kita sendiri. Ayah kita, garis keturunan juga diwariskan demikian. Ayah dari ayah, kakek juga diwariskan demikian. Silsilah Dharma juga demikian. Diwariskan dari generasi ke generasi, terus diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat ini kita sedang melakukan kegiatan suci. Apakah anak-anak kalian ikut berpartisipasi?
Ya, seluruh keluarga kami berpartisipasi. Ini sudah generasi pertama dan kedua. Cucu kami juga ikut bergabung. Mereka juga mengerti meminta teman sekelasnya untuk membantu orang lain. Dengan melalui celengan bambu, generasi ketiga juga telah muncul. Adalah seperti demikian, generasi ke generasi terus diwariskan. Hal ini diturunkan secara langsung dari generasi ke generasi. Ini adalah sesuatu yang patut kita puji. Bagaimana kita bisa setelah mendengarkan Dharma semuanya turut bersukacita, adalah langsung diwariskan dengan cara ini. Kita harus mewariskan dari generasi ke generasi. Kita harus turut bersukacita dan memuji. Jadi semua orang ini merujuk pada ayah dan ibu, sanak keluarga dan lainnya seperti disebutkan sebelumnya. Kita memuji mereka ketika mereka benar-benar mulai melakukan ini. Jika semua orang bisa demikian, ayah dan ibu, sanak keluarga semuanya demikian adanya. Turun-temurun hingga sampai ke anak cucu adalah demikian seterusnya. Setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya, merujuk pada orang-orang di Sangha Rama atau daerah pertanian, di mana setelah mendengarkan Dharma, mereka meninggalkan persamuan Dharma dan dapat membabarkannya pada orang lain dengan segera. Juga merujuk pada orang-orang yang turut bersukacita dalam hati dan suka membabarkannya pada orang-orang. Kemudian mereka menggulirkan ajaran kepada orang ketiga dan seterusnya. Di dalam perkumpulan Sangha, juga turut bersukacita ketika mendengarkan Dharma, baik hingga menuju pedesaan. Tentu saja kita juga harus memberikan pujian dan turut bersukacita. Jika kerabat atau saudara kita, demikian sama juga melakukan generasi demi generasi. Kita harus memberikan pujian kepadanya, turut merasakan sukacita yang mendalam, atau ketika mendengarkan Dharma, setelah mendengarkan Dharma, mereka keluar. Kemudian dengan segera menyebarkannya kepada orang lain. Jika kita melihat orang yang demikian, kita juga harus turut bersukacita. Pertama kali mendengarkan Dharma, kemudian keluar dari pesamuan. Dapat segera untuk menjelaskannya kepada orang lain. Kita pun harus turut bersukacita untuk orang ini, harus memberikan pujian kepadanya. Membangkitkan hati, sukacita yang seperti ini mampu untuk membawa Dharma ini kemudian menyebar luaskannya kepada orang lain. Dengan demikian kita juga harus turut bersukacita untuknya. Dengan demikian Dharma diwariskan hingga orang ketiga, kemudian kedua dan ketiga, secara terus-menerus diwariskan dengan demikian. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Akan berlanjut selapis demi selapis. Kemudian mereka juga melanjutkan ajaran kepada orang lain. Demikianlah orang-orang terus mendengarkan Dharma dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Orang-orang lain yang mendengar pembabarannya, kemudian sesuai kemampuannya menggulirkan ajaran Buddha. Orang-orang lain yang mendengar pembabarannya, kemudian sesuai kemampuan menggulirkan ajaran kepada orang-orang lain lagi. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Demikian satu persatu tiada henti, ke arah vertikal dan horizontal. Demikian satu persatu terus didatangi. Begitulah terus menyebar, meneruskan ajaran dari satu orang ke orang secara berurutan, sampai mencapai orang ke-50. Demikian diteruskan kepada orang-orang ini. Setelah orang-orang ini mendengarnya, timbul perasaan sukacita dari hati mereka. Ajaran diteruskan dari generasi keempat, generasi kelima, terus digulirkan dan diwariskan sampai generasi ke-10, ke-20, hingga akhirnya mencapai orang ke-50. Demikian satu demi satu generasi diteruskan. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Begitulah terus menyebar, meneruskan ajaran dari satu orang ke orang yang secara berurutan, sampai mencapai orang ke-50. Setelah orang-orang ini mendengarnya, timbul perasaan sukacita dalam hati mereka. Kemudian meneruskan ajaran kepada generasi keempat, kelima, terus digulirkan dan diwariskan sampai ke-10, ke-20, hingga akhirnya mencapai orang ke-50. Di antara orang-orang yang membabarkan dan mendengar, mungkin terdapat Biksu Agung, cendekiawan ternama, orang yang membabarkan Dharma, orang yang mendengarkan Dharma. Mungkin terdapat biksu agung, cendekiawan ternama, mitra baji, ataupun kanak-kanak, atau lansia. Mungkin kebijaksanaan tidak terlalu tinggi atau orang yang biasa. Seperti demikian, jika kita bisa mendengar di mana saja, kita harus memuji. Mungkin di tempat manapun menggulir dan mengajarkannya, semakin diteruskan semakin jauh. Sampai pada orang ke-50, inilah mewariskan Dharma. Di antara orang-orang yang membabarkan dan mendengar, mungkin terdapat biksu agung, cendekiawan ternama atau mitra baji, kanak-kanak, remaja atau lansia, pria atau wanita awam. Tempat warisan mungkin adalah kedai minum teh atau tempat minum arak, penginapan atau tempat permainan, kebun sayur berteralis kacang-kacangan, jalan besar atau gang kecil, atau perahu nelayan di sungai besar atau kecil. Begitulah terus digulirkan dan diwariskan. Semakin diteruskan semakin jauh hingga mencapai orang ke-50.
Sebenarnya bagaimana mewariskan Dharma? Mewariskan lewat mulut, lewat tulisan, lisan atau bagaimana? Ini berfokus pada mendengarkan, membeberkan sebenarnya. Mewariskan Dharma paling baik adalah praktek dengan tindakan nyata. Bodhisattva sekalian, benar-benar diri sendiri menjadi bodhisattva, langsung menyelamatkan orang di tengah masyarakat. Setiap orang merupakan sebuah sutra. Sutra tersebut yang ingin kita bagikan dengan semua orang. Dharma sejati, pasangan bodhisattva. Lihat bagaimana orang membangkitkan tekad, bagaimana sama-sama melakukannya, bagaimana dia membawa kita melakukan, dan yang kita lakukan. Penderitaan apa yang dialami orang tersebut, ini merupakan sutra terbaik. Sutra yang sebenarnya di sana terus digulirkan, benar-benar harus praktek dengan tindakan nyata, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.